Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria, 12 APL 2 nomor absen 14. Kali ini saya mempresentasikan hasil prakerin kerja lapangan atau biasanya disebut dengan PKL. Saya akan menjelaskan alur produksi gula serta analisa-analisanya. Pertama-tama dari tebu ditebang, setelah itu dimasukkan ke truk, lalu dibawa ke antrean truk lapangan PG Prajekan sebelah selatan untuk dicek MBS-nya menggunakan selektor. MBS itu manis, bersih, dan segar. Setelah itu manis sasarannya 17%, bersih 5%. Setelah itu masuk ke antrean truk lapangan PG Prajekan sebelah utara untuk mengambil nomor antrean. Setelah mengambil nomor antrean, masuk ke dalam PG Prajekan. Tebu-tebu tadi ditimbang digital atau timbangan DSC, lalu ke meja tebu. Setelah ke meja tebu, di can carrier. Setelah itu di can leveler. Baru ke can cutter. Can cutter itu untuk mencaca tebu. Setelah itu masuk ke unigrator. Itu tadi sebelum masuk ke pemurnian disaring terlebih dahulu. Nira-nira tadi itu disaring ke saringan. Saringan sebelum masuk ke pemurnian. Setelah masuk ke stasiun pemurnian, masuk ke PP1. Suhunya 70-80%. Fungsinya PP1 ini untuk menaikkan suhu. Setelah masuk ke PP1, masuk ke defekator, ditambah gas SO2 plus. Setelah masuk ke PP1, masuk ke defekator plus susu kapur, pH-nya menjadi 7,1. Setelah itu masuk ke defekator 2, ditambah susu kapur lagi, pH-nya menjadi 8-9. Setelah dari defekator 2 masuk ke sulfitir, ditambah gas SO2, pH-nya turun menjadi 7,1. Setelah ke sulfitir masuk ke PP2, suhunya menjadi 105-110. Setelah itu masuk ke flash tank. Jadi setelah ke PP2 masuk ke flash tank. Fungsinya flash tank ini untuk mengeluarkan gas yang tidak perlu. Setelah itu nira kotornya ini masuk, jadikan bagasilo ditambah ampas halus, jadilah blotong. Dan dari sini masuk ke evaporator. Fungsinya evaporator ini untuk mengurangi kandungan air yang ada di penguapan. Lalu ke sulfitir NK. Setelah itu masuk ke stasiun masakan. Masakan di PG Prajekan ada 9. Pan A ada 6, pan C ada 1, dan pan D ada 2. Setelah itu masuk ke palung pendinginan. Jadi palung pendingin itu seperti ini. Setelah dari palung pendingin masuk ke stasiun puteran. Dan gambar dari stasiun puteran kurang lebih seperti ini. Ini gambar stasiun puteran. Dari puteran masuk ke konveyor. Setelah masuk dari konveyor, masuk ke wet sugar elevator yang basah. Jadi di situ ada 2 wet sugar elevator, yang satu basah dan yang satu kering. Jadi setelah dari sini gula tadi itu masih dalam keadaan basah. Setelah dari sini gula tadi itu masih dalam keadaan basah. Jadi dari sini masuk ke sugar D. Fungsinya untuk mengeringkan gula-gula
yang sebelumnya basah dari sini. Dan setelah itu dari sugar dry masuk ke talang goyang. Talang goyang ini fungsinya untuk mengacak gula. Jadi gulanya itu tadi diacak untuk nanti kita ke pengemasan. Dan setelah ke talang goyang masuk ke elevator yang kering. Setelah itu masuk ke pengemasan, dan karung gula PG Prajekan itu tulisannya 50 kg. Tetapi di SOP stasiun pengemasan 50,34. Jadi itu tadi alur produksi gula dari PG Prajekan. Jadi ada beberapa analisa di stasiun Gilingan. Yang pertama analisa Gilingan 1, 2, 3 dan analisa Gilingan 4. Jadi pegawai pabrik bagian laboratorium akan mengambil sampel ke stasiun Giling. Setelah mengambil sampel, yang akan kami lakukan adalah untuk mengecek brik. Jadi brik itu adalah zat padat yang terlalut atau zat gula yang kotor yang ada di nira itu. Sedangkan pol adalah jumlah gula dalam 100 gram. Dan tujuan mencari brik dan pol itu untuk mencari HK, yaitu hasil kemurnian. Yang pertama kami lakukan adalah mengambil nira Gilingan 1 lalu dimasukkan ke tabung pol untuk mencari briknya. Setelah itu sisanya itu tadi kita masukkan ke labu takar 110 ml. Jadi nira Gilingan satunya itu tadi kita masukkan ke labu takar 110, kita masukkan 100 ml nya. Setelah itu setengahnya itu tadi 5 ml kita ambil lut asetat dan ditambahkan dengan Aquades. Jadi 5 ml ditambah 5 ml 10. Jadi 110 itu nira Gilingan 1 beserta lut asetat dan juga Aquades. Setelah itu kita saring menggunakan kertas saring. Setelah kita saring, kita akan mengeceknya di polarimeter. Biasanya kalau dulu itu menggunakan yang manual. Dan seterusnya Gilingan 1, 2, 3 dan juga Gilingan 4 seperti itu juga. Dan ada analisa babonan, analisa masakan, analisa tetes, dan juga banyak lagi analisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisa babonan. Analisa babonan itu tadi kita akan menimbangnya 300 gram. Setelah itu kita tambahkan air 1200. Analisa babonan. Jadi analisa babonan itu tadi kita akan menimbang babonan 300 gram lalu ditambah dengan 1200 air. Karena kalau kita menimbang 300 gram ada 5 kali pengenceran. Dan jika kita menimbang 150 gram ada 10 kali pengenceran. Seperti analisa tetes. Analisa tetes itu menimbangnya 150 gram. Jadi ada pengenceran 10 kali. Menjadi 1350. Analisa babonan tadi kita akan mencampurnya ke dalam air itu. Setelah itu kita masukkan ke tabung pol untuk mencari brik dan juga polnya. Sama yang seperti kita lakukan ke analisa Gilingan 1, 2, 3 dan 4, analisa tetes, analisa babonan, analisa masakan, kita akan sama melakukan hal yang seperti itu. Jadi intinya di sini untuk analisa babonan, analisa
gula D1, gula D2, gula seperti itu, kita akan menimbang 300 gram. Dan jika analisa tetes, analisa struk A, analisa struk C, analisa struk D, kita akan menimbang 150 gram. Jadi kalau 150 gram, kita akan melakukan 10 kali pengenceran menjadi 1350. Dan jika 300 gram, kita akan melakukan pengenceran 5 kali menjadi 1200. Dan ada juga analisa Aikensa. Jadi analisa Aikensa ini yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengambil sampel gula yang ada di stasiun pengemasan, lalu kita mengacaknya. Setelah kita mengacaknya, kita menimbang 50 gram. Setelah itu ditambahkan Aquades hingga 100 gram. Setelah menimbang, kita campur gram. Setelah menimbang, kita campur dengan kiselgur. Setelah kita aduk menggunakan kiselgur hingga gula dan juga kiselgur itu larut, kita menyaringnya dengan kertas saring Whitman yang warna putih sebanyak 3 lapis. Kertas saringnya itu tadi 3 lapis. Setelah itu kita saring, dan hasil saringan itu tadi kita melihat hasilnya di spektrofotometer dan panjang gelombangnya 420 meter. Jadi ada juga analisa CaO, yaitu analisa kadar kapur. Tujuannya untuk mengetahui kadar kapur yang terdapat dalam nira tersebut. Jadi sampelnya yaitu NBP, biasanya dikenal dengan gilingan 1, NM dan juga NE. NM itu nira tinta, NE nira encer. Jadi yang pertama kita lakukan di analisa ini yaitu kita mengambil 100 ml sampel tersebut, lalu kita menimbang kiselgur sebanyak 1-4 gram. Kita campurkan, kita aduk, dan kita beri asam asetat 3-4 tetes. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur, lalu kita saring. Setelah saring, hasil saringan tadi kita ambil 10 ml. Setelah kita ambil, ditambahkan dengan Aquades 45 ml. Setelah itu kita tambahkan dengan KCN sebanyak 2 ml dan juga buffer sebanyak 4 ml. Setelah itu kita melakukan titrasi, dan titrasinya menggunakan larutan EDTA. Analisa asam fosfat. Tujuan dari analisa ini untuk melihat kadar fosfat yang terdapat dalam nira gilingan. Jadi sampelnya sama, yaitu NBP, NM dan juga NE. Yang pertama kali kita lakukan untuk analisa ini, kita akan mengambil sampel sebanyak 100 ml. Setelah itu kita menimbang kiselgur sebanyak 2-4 gram. Lalu aduk dan ditambahkan dengan asam asetat sebanyak 3 tetes. Setelah itu kita akan menyaringnya, dan hasil saringan itu tadi kita ambil sebanyak 50 ml. Lalu kita akan mengecek pH-nya, dan untuk menaikkan pH ditambahkan larutan NaOH. Untuk menurunkan pH menggunakan larutan H2SO4. Biasanya pH-nya sudah mencapai 7 karena sasaran pH-nya itu harus 7. Dan nira encer itu tadi pH-nya biasanya mendekati angka 7. Jadi tidak usah melakukan pengecekan pH atau tidak usah menambahkan NaOH. Setelah itu kita akan melakukan pengenceran. Kalau NPP dan juga NM pengencerannya 2 kali, dan kalau NE pengencerannya 1 kali. Pengenceran yang pertama kali kita lakukan, kita akan mengambil labu ukur ukuran 50 ml.
kita akan masukkan NPP dan juga NE ke dalam labu ukur, lalu kita tambahkan Aquades. Setelah itu kita ambil sebanyak 10 ml sampel tersebut, dan setelah itu kita akan melakukan pengenceran lagi sama seperti itu hanya untuk NPP dan juga NM. Kalau NE hanya 1 kali. Lalu setelah diambil 10 ml, kita masukkan ke beaker glass yang kecil yang ukurannya 10 ml. Kita tambahkan Aquades sebanyak 40 ml. Setelah itu kita tambahkan asam askorbat sebanyak 0,1 gram. Setelah itu kita didihkan. Setelah mendidih, kita dinginkan. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Setelah itu kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Lalu kita gojok. Lalu kita masukkan ke dalam beaker glass, dan kita akan mengeceknya menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 620. Jadi itu adalah analisa asam fosfat, dan masih banyak lagi analisa-analisa yang terdapat di pabrik gula. Salah satunya juga analisa KGR, yaitu kadar gula reduksi. Jadi analisa KGR ini fungsinya kita untuk mengecek kerusakan yang terdapat pada gula. Ada juga analisa BJB, berat jenis butir. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.